Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, panjang umur, dan diberikan rezeki yang banyak sampai 7 turunan. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa kami berikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas dan situasi terkini yang terjadi di Republik ini. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, wow, mampius lu. Koruptor dana haji Yakult Coli Kaumas akhirnya kembali diseret paksa ke penjara usai menjalani tahanan rumah oleh KPK beberapa hari yang lalu atas permintaan keluarga katanya. Akibatnya KPK sampai diulti dan dirujak netizen habis-habisan karena telah melakukan terobosan besar dan memecahkan rekor karena belum pernah terjadi sekalipun memberi tahanan rumah terhadap maling atau koruptor di negeri ini. Sampai-sampai netizen dibikin geram karena hukum dipermainkan, tajam ke bawah dan tumpul ke tai. Gila ini ya. Sementara itu MK telah memutuskan kalau pensiunan buat anggota DPR akhirnya dibatalkan. Alhamdulillah, karena berdampak buruk dan merugikan negara sehingga anggota DPR dibikin shock dan stres dibuatnya. Ya baguslah, itu baru mantap, itu baru pro terhadap rakyat. Nggak mungkin lah kerjanya cuma 5 tahun dan itu belum tentu kerja, malah mendapatkan pensiunan seumur hidup sampai keturunannya juga gitu. Ya nggak mungkin lah. Emang pajak kami cuma buat gaji bayar kau 5 tahun, buat pensiunan kau nggak ada gitu, malah minta pensiunan pula, itu kerjanya nggak jelas pula itu, ya nggak. Ini sudah keputusan yang pas oleh MK, mantap ini ya. Oke guys, seperti videonya ini ya, let's go. Mantan Menteri Agama Republik Indonesia Yakult Cholil Kaumas yang menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024 kini resmi dialihkan status penahanannya menjadi tahanan rumah. Pengalihan tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sejak Kamis malam 19 Maret 2026. Keputusan ini diambil setelah adanya permohonan dari pihak keluarga yang diajukan pada 17 Maret 2026 dan dikabulkan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, khususnya pasal 108 ayat 1 dan 11. Meski demikian, KPK menegaskan bahwa status tahanan rumah ini bersifat sementara. Pengawasan ketat tetap dilakukan, termasuk pengamanan melekat terhadap yang bersangkutan selama menjalani masa penahanan di rumah. Kasus yang menjerat Yakult sendiri diduga telah merugikan keuangan negara hingga mencapai 622 miliar rupiah terkait pengelolaan kuota haji tahun 2024. Bukan hanya cuaca yang buruk, tapi berita panas sekali. Tak ada liburan saat lebaran, Yakult jadi tahanan rumah. Anjay, nyawit nih. Anjay. Yang adil dong, kasihan si Noel, kasihan Sudewo, kasihan koruptor yang lainnya. Juga sih. Dengan ini pasti mereka menyesal. Korupsinya lebih kecil. Harusnya kan besar-besar. Biar hukumannya istimewa. Selamat kepada KPK. Iya, bentar guys. Ini kok KPK pilih-pilih ya? Padahal yang maling uang negara kan di sini banyak. Maling-maling lah pokoknya, termasuk maling uang negara, maling ayam, maling sapi segala macam, kan banyak. Kenapa cuman Yakult Coli yang mendapatkan izin bisa berlebaran di rumah atau tahanan rumah gitu? Kok gitu? Kok bisa gitu? Ya enggak? Padahal itu uangnya di malingnya bukan uang sembarangan, itu uang dana haji. Sudah puluhan tahun masyarakat menunggu agar bisa datang ke Mekah berhaji, malah dimaling uangnya. Nah, malah mendapatkan keringanan oleh KPK, mendapat tahanan rumah, sementara maling-maling yang lain yang nilainya melebihi si Yakult ini ataupun di bawah si Yakult ini tidak dapat keringanan atau tahanan rumah. Ini kan nggak adil. Ini kalian para maling-maling yang ada di tahanan saat ini wajib meminta atau menuntut KPK gitu. Sebab ini tidak adil dong buat para maling, ya nggak? Buat para maling di Indonesia ini benar-benar nggak adil. Cuman Yakult sendiri yang bisa mendapatkan tahanan rumah, sementara maling-maling yang lain enggak. Kan nggak adil. Kalian harus menuntut dan wajib menuntut ke KPK biar mendapatkan tahanan rumah pula seperti si Yakult, ya nggak? Mecah rekor ini ya. Oke guys, lanjut. Rekor dan layak masuk Museum Rekor Indonesia atau MURI. Iya. Ya, sejak Gila, tahun ini 2003 sampai sekarang belum pernah melakukan pengalian penahanan. Nah, hari ini kita dikejutkan dengan KPK telah mengalihkan penahanan mantan Menteri Agama Yakult Cholil Kaumas dugaan korupsi penambahan kuota haji 2024 yang telah ditahan beberapa hari yang lalu, tapi hari ini telah dialihkan. Ini betul-betul memecahkan rekor dan KPK sangat harus diapresiasi dengan kekecewaan dari masyarakat yang begitu jengkel. Kenapa? Pertama, itu sudah menjengkelkan karena ini dilakukan diam-diam. Tahunya kan setelah istrinya Noel, mantan Wamenaker itu yang
memberitahukan pada media massa dan komplain dari tahanan yang lain. Tahanan yang lain aja komplain, apalagi masyarakat Indonesia gitu. Iya. Kurang hebat apa lagi hukum kita bisa menyesuaikan diri benar, tergantung guys. siapa. Jadi ternyata yang memberitahu kepada masyarakat atau di media sosial itu istrinya si Noel yang juga merupakan tahanan KPK atau alias koruptor atau maling gitu. Bukan media yang langsung mengetahui, tetapi istri si Noel yang merupakan tahanan KPK juga yang memberitahu. Gilanya. Ini benar-benar menurut saya ini nggak adil. Benar-benar nggak adil ini KPK. Kalau memberikan keringanan terhadap maling-maling yang ada di tahanan saat ini, ya semuanya dong diberikan keringanan, diberi tahanan rumah juga. Ya nggak, itu baru adil. Ini kok cuman si Yakul yang dapat keringanan. Emang ada apa? Gitu ya nggak? Kacau ini ya. Oke, guys, lanjut. Hukum tai, KPK juga ikut-ikutan dari tai. Iya. Membuat kita rakyat kecil yang melihat fenomena seperti ini, Iya, sudah sih. iya. Kita dipertontonkan dengan fenomena yang sangat menjijikan, Iya, dengan iya, hukum iya. di negara kita yang sangat makin hari makin bobrok. Dan kalian pikir aturan seperti ini berlaku untuk kalian dan saya sebagai rakyat kecil seperti ini? Nggak mungkin. Yang model seperti ini sudah pasti dibayar. Itu. Ini memang fasilitas hukum kaum VIP. KPK ini saya lihat makin hari makin menjijikan, mempertontonkan rakyat secara terang-terangan kalau hukum kita memang tumpul ke atas. Dan ada apa dengan KPK? Dibunuh ompong semua. Dan buat KPK, kalian terima uang berapa sih ini? Ini Iya, hukum iya. atau kelas sosial? Ini hukum atau lawakan? Memang brengsek kalian. So guys, jadi memang ini realita yang pahit yang harus kita telan, tapi kenyataan yang harus kita terima. Kalian Iya, share iya, video ini biar rakyat tahu kalau di gini KPK sudah ompong semua dan hukum kita memang sudah sakit karena diisi dengan orang-orang yang tidak punya integritas dan tidak punya moral. Kalian coba Iya, bayangin, John, ya. jadi dia sendiri yang mempermalukan dirinya. KPK ini maksudnya ya, KPK sendiri yang mempermalukan dirinya, yang membuat marwahnya menjadi hancur di mata masyarakat. Ya seperti inilah kelakuannya. Penegak hukum khusus buat para koruptor, tetapi malah seperti ini kelakuannya. Benar-benar tidak adil dan benar-benar di luar logika atau di luar nurul, kata netizen, ya enggak? Baru cuma sekali ini yang terjadi. Ini sepengetahuan saya ya. Baru cuma kali ini terjadi di Republik ini pemberian tahanan rumah terhadap maling atau terhadap koruptor gitu, yang bisa berlebaran di rumah bersama keluarganya, walaupun kembali diseret ke penjara. Tapi ini benar-benar tidak adil dan benar-benar merusak tatanan hukum yang ada di negara ini, ya enggak? Dia sendiri yang merusaknya, bukan kita. Dia sendiri yang merusaknya. Gila dia. Oke, guys, lanjut. Berapa ribu jiwa yang menunggu dengan penuh harapan untuk berangkat ke Tanah Suci, untuk berangkat haji. Sementara itu, pengkhianatnya cuma ditahan jadi tahanan rumah. Itu sakitnya nggak ada obat, cuy. Nggak bisa pula dihitung pakai data statistik kayak keracunan MBG. Di Iya. KPK ini, Komisi Pemberantasan Korupsi, apa Komisi Pelindung Koruptor? Bisa diperiksa juga nggak? Hah? Serius nanya nih, dari nada do sama dengan A. Para penguasa, para Iya, koruptor iya. yang merugikan negara, yang memakan duit rakyat, diberi hukuman seenak jidat. Sementara itu, kepada rakyat kecil, seperti contoh kasus nenek Asyani berusia 63 tahun, gara-gara mencuri kayu, divonis bersalah dan ditahan. Ini ada benarnya, kata Mendiang Tan Malaka. Iya, ada keringanan Kita nggak? akan pernah mendapat keadilan di negeri ini selama Iya. penjahat yang buat aturan. Kalian bayangin lah, hukum bobrok ini mau dibawa kemana coba? Kalau untuk rakyat kecil, itu hukumannya tajam seperti belati. Iya, iya. Sementara untuk para penguasa, untuk para koruptor, itu tumpulnya kayak Hukum tajam ke bawah, tumpul ke tai. Iya. No, lu lihat no, Yakun, tahanan KPK, enak banget ya, bisa pulang begitu. Alasannya katanya permintaan keluarga. Keluarga siapa kutanya? Keluarga Mulyono, ah? Keluarin aja yang lain no, jangan pakai ada di sel-selan sekarang. No, si Noel pada no ya, keluarin. Biar jadi tahanan rumah semua sekarang koruptor. No, lu pada lihat no, si Noel ikut-ikutan ajukan permohonan tahanan rumah. Nah, ke tuh, KPK, tuh, jangan tuh. ikutin Gus Nah, Yakut, nah katanya. ini baru pas si Noel, kata Salim Dorot ini juga mengajukan tahanan rumah kepada KPK. Nah, ini baru mantap. Kalau bisa kapan perlu semua maling-maling yang ada di penjara saat ini itu meminta keringanan dan minta tahanan rumah kepada KPK atau para penegak hukum, ya enggak? Itu baru adil gitu. Dapatkan keringanan 2 hari, 3 hari, atau seminggu, enggak apa-apa. Kapan perlu dibebaskan aja semua yang maling-maling itu, ya enggak? Gila, ini makin hancur. Noel, lo itu bukan Gus, ya. Jadi kagak bakalan ada ormas yang bakal demo kalau lo ditangkap, ya. Ya. Noel, sampai A lo. Tapi gue respect sama Noel, lo keren. Noel menagih hukum biar adil. Kalau Gus Yakut boleh pulang, kenapa saya tidak? Iya, benar. Tidak semudah itu ya, Noel. Kalau kata Cepot Kevin tuh, hukum itu tajam ke bawah tapi tumbul ke tai. Oh, itu KPK. Aku bilang sendiri, KPK itu isinya bocil-bocil yang suka otitit kata lo. Paling benar itu. Terus juga kalau lo mau tahan rumah tuh ya harus dengan permintaan keluarga. Keluarga Mulyono.
Gila hukum di Indonesia, keadilan di Indonesia makin gak masuk akal banget. Kalian baca berita yang satu ini. Korupsi 348 ex-direktur Pertamina cuman divonis 1,5 tahun penjara. 1,5 tahun. Nah, Buset. ini Sebentar. yang dikatakan oleh Cepot Cepit tadi, hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke tai. Nah, inilah tainya. Korupsi 348 miliar, ex-dirut Pertamina hanya divonis 1,5 tahun penjara. MA tolak kasasi Nikita Mirzani, dibui 6 tahun penjara kasus apa nih, Undang-Undang ITE dan TPPU. Nah, ini kan benar-benar gila ini. 348 miliar merugikan negara, dirut Pertamina hanya divonis 1,5 tahun penjara. Nah, ini yang dinamakan hukum tajam ke bawah dan tumpul ke tai yang ada di situ, ya enggak? Gila ini ya, benar-benar tai Yang di satu hukum. ini. Korupsi 348 ex-direktur Pertamina cuman divonis 1,5 tahun penjara. 1,5 tahun. Buset. Sementara kalian tahu kasusnya Nikita Mirzani ya. Nikita Mirzani yang memperjuangkan hak konsumen karena beredarnya kosmetik-kosmetik ilegal ya. Kosmetik-kosmetik ilegal yang banyak merugikan kulit wanita Indonesia. Tapi kalian tahu apa? Divonis 6 tahun penjara. Keluarga aku pun jadi korban ketidakadilan di negara Indonesia tercinta. Iya, Adik suami aku yang dikriminalisasi sama perusahaan sawit karena urusan lahan ya, udah sampai di pengadilan, nggak ada bukti, nggak terbukti di pengadilan, fakta di persidangan sama sekali tidak memberatkan tuduhan dari pihak perusahaan. Tapi kalian tahu dia divonis berapa? 2 tahun penjara dan sekarang lagi mendekam di penjara. Kalau sistem di pengadilan Indonesia nggak bisa benar ngurus kasus-kasus yang ada di Indonesia, apalagi masyarakat-masyarakat kecil ya nggak usah aja ada pengadilan, nggak usah ngapain ada pengadilan tapi nggak ada keadilan di dalamnya. Sistem yang dibuat bukannya menguntungkan korban, tapi malah bikin korban menderita ya. Kebanyakan kasus-kasus pengadilan di luar sana, korban yang harusnya dapat perlindungan, dapat keamanan, ya dapat kepastian hukum, justru berbalik jadi tumbalnya. Ini miris banget sistem pengadilan di Indonesia, miris banget. Benar. Koruptor, pilu para koruptor, uang rakyat kau maling, uang rakyat kau curi, kau makan sama keluarga kau. Apa kau nggak merasa malu? Apa lu bangga kau makan uang rakyat? Nah, lu para koruptor, ini lo, apa sanggup nggak lo menghukum para koruptor yang ada di Indonesia? Ini masa periode lo paling banyak koruptor. Kalau memang nggak sanggup, kasih dah hukum kepada rakyat, biar rakyat yang menghukumnya, biar rakyat yang mengadilinya, biar tahu rasa itu para koruptor itu. Iya. Lo waktu lo kampanye lo bilang lo kejar para koruptor sampai nggak ada stiker. Ternyata mana buktinya wa? Menteri Agama aja berani wa. Koruptor Iya. parah wa. Iya. Kalau bisa, kalau pemerintah nggak mampu memberi hukuman terhadap koruptor, ya serahkan terhadap rakyat, biar dirajam, biar dinepalkan oleh rakyat. Ya nggak? Itu baru adil. Biar dicabut semuanya oleh rakyat, semuanya dicabut gitu. Kemudian nyawanya juga dicabut gitu. Ya nggak? Ini benar-benar keterlaluan. Masa hukum di negeri yang kata demokrasi ini, bermartabat ini, kok kayak gini, kayak tai kayak gini gitu. Makin hancur koruptor di mana-mana, apalagi koruptor malah mendapatkan fasilitas yang seenak jidatnya gitu. Sudah jelas-jelas tersangka maling uang negara, malah dibebaskan. Malah mendapat tahanan rumah, mendapatkan keringanan gitu. Kacau memang kacau gitu. Oke, lanjut. Ketua MK Soehartoyo menegaskan bahwa aturan pensiun seumur hidup bagi mantan anggota Dewan dan pejabat negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. MK memberikan waktu paling lama 2 tahun kepada pemerintah dan DPR untuk segera membentuk undang-undang baru. Jika dalam tenggat waktu tersebut aturan baru tidak dibuat, maka aturan tentang hak pensiun anggota DPR akan dinyatakan tidak berlaku lagi secara permanen. Sebelumnya, para pemohon menggugat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang hak pensiun ini karena keberatan jika anggota Dewan yang hanya bekerja selama 5 tahun berhak menerima dana pensiun seumur hidup dari APBN. Hal ini dinilai memberatkan keuangan negara dan tidak sebanding dengan manfaat yang diberikan kepada masyarakat. Benar. Baru selesai sidang nih. Mantap. Guys, kita dikabulkan. Ya ampun, senangnya ya Tuhan, terima kasih. Jadi guys, ini berdasarkan keputusan nomor 191 dan 176, maka DPR diwajibkan harus merubah undang-undangnya. Diberi waktu selama 2 tahun guys. Jadi selama 2 tahun ini kalian tetap harus kawal guys ya. Jadi pensiun DPR itu dihilangkan, tapi mungkin akan ada sedikit memberikan penghargaan lah ya, uang penghargaan atau apalah gitu ya guys ya. Gak apa-apa lah, yang penting kan tidak seumur hidup dan pensiun tersebut tidak bisa diwariskan, bener nggak? Nah gitu. Yang jelas dari gugatan kita ini, kita berjuang sudah 6 bulan nih ya, 6 bulan sidang, dan hasilnya memuaskan pro rakyat ya guys ya. Dan mudah-mudahan ini terus kawal terus supaya alokasi dana tersebut diterima oleh orang-orang yang membutuhkan gitu. Pensiun DPR hanya menguntungkan jumlah orang sangat kecil, sementara bebannya ditanggung 270 juta rakyat Indonesia. Tidak ada legitimasi publik, tidak pernah ada mandat rakyat yang menyetujui pensiun seumur hidup DPR. Tidak adil secara fiskal, beban ditanggung
banyak orang untuk keuntungan segelintir individu. Iya. Ya mantap ya. Jangankan pensiunan DPR yang mau diikhlaskan oleh rakyat, kapan perlu DPR-nya pun dibubarkan oleh rakyat. Ini malah minta pensiunan seumur hidup, ada aja ya. Emang bapak kau yang punya negara ini ya enggak? Emang bapak kau yang ngebayar gitu? Ini kita rakyat Indonesia 280 juta lebih jiwa lebih gitu ya yang membayar pajak itu buat gaji kalian sebagian kecilnya. Nah malah minta gaji pensiunan seumur hidup, kerja cuma 5 tahun dan itu pun belum tentu kerja yang selama 5 tahunnya dan itu pun juga gak jelas gitu apa kerjanya. Malah minta gaji pensiunan seumur hidup, kan gila itu namanya. Ya, jangankan pensiunan seumur hidup, masyarakat pun minta DPR ini dibubarkan aja gitu. Kami rela dan ikhlas kalau DPR dibubarkan, setuju malahan. Malah minta gaji pensiunan seumur hidup, ada aja nih. Apalagi nih para koruptor, apalagi di tahanan KPK, koruptor tahanan KPK gitu ya. Yang tadi yang marwah KPK ini sudah mulai diharapkan oleh rakyat, tetapi malah dia sendiri yang merusaknya. Baru kali ini selama republik ini berdiri gitu ya, seingat saya ya, baru kali ini KPK memberi tahanan rumah terhadap maling agar berlebaran dengan keluarga atas permintaan keluarga katanya. Kan gokil ini ya. Jadi saran saya kepada para maling-maling yang ada di luar sana, yang ada di tahanan maksudnya, kalian harus menuntut KPK atau menuntut para penegak hukum agar bisa menjadi tahanan rumah pula seperti si Yakul, si maling uang dana haji ini. Baru adil itu. Kalian harus menuntut, ya nggak? Jangan cuma si Yakul aja. Katanya Noel juga telah menuntut kepada KPK untuk menjadi tahanan rumah seperti Yakul katanya. Nah itu baru bagus. Harus kompak gitu, ya nggak? Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you. Thanks for watching. We'll be right back.